Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, sebelumnya kami dari Sangga Penegas Pangkalan MA Unggul Qura Al-Islami. Sebelumnya perkenalkan, saya Haina Selian selaku Ketua Sangga, dan di sebelah kanan saya Tazkiyah Maratu Syifa, saya Syahade Maulani, saya Azkiyatur Rohmah, saya Fatma Alia Tulha. Kami akan mempresentasikan gagasan yang telah kami buat sebelumnya, yang kami mengambil tema diversifikasi pangan, kemudian kami menyusun judul edukasi pangan alternatif melalui menu makan di sekolah. Next. Pendahuluan, pangan alternatif. Pangan alternatif merupakan salah satu produk atau cara untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan menggunakan sumber pangan yang jarang digunakan dalam membuat menu makanan. Potensi sumber daya alam terutama biodiversity pangan. Sumber daya alam di Indonesia cukup melimpah, kemudian kandungan gizinya setara dengan kebutuhan gizi yang kita butuhkan. Kemudian bahan pangan itu dibagi menjadi dua, bahan pangan hewani dan bahan pangan nabati. Kemudian kurangnya pemanfaatan sumber pangan alternatif. Kenyataannya banyak masyarakat yang belum memanfaatkan sumber pangan alternatif. Oleh karena itu, kita perlu sosialisasi pengenalan pangan alternatif. Karena sosialisasi pengenalan pangan alternatif belum efektif. Oleh karena itu, kita perlu pengenalan sejak dini di sekolah melalui menu makan. Pengenalan tersebut dianggap efektif untuk para pelajar karena dijadikan informasi atau pengetahuan. Kemudian penerapan ini juga ikut andil dalam program pemerintah, yaitu makan siang gratis di sekolah. Kemudian next. Berdasarkan pendahuluan yang telah dibahas, kita dapat menyimpulkan suatu masalah yang telah dirumuskan menjadi 2 poin. Poin pertama, bagaimana cara menerapkan pengetahuan tentang pangan alternatif di sekolah, dan yang kedua, bagaimana merancang menu makanan yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Adapun hasil dari rumusan masalah menghasilkan tujuan dan manfaat. Adapun tujuannya yaitu memberikan edukasi penerapan pangan alternatif di sekolah, dan yang kedua, merekomendasikan menu makan yang sesuai dengan lingkungan di sekolah. Begitu pula dengan manfaatnya, memberikan informasi terkait solusi pangan alternatif dan memberikan pengetahuan tentang pangan alternatif kepada pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah. Next. Gagasan. Saat ini Indonesia mengalami masalah triple burden, yaitu tingginya kasus stunting, wasting, masalah gizi berupa obesitas, serta kekurangan zat gizi mikro. Stunting dan wasting disebabkan oleh kurangnya makanan bergizi yang sehat, sehingga mempengaruhi baik fisik dan psikis anak. Sedangkan obesitas disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat dan gizi yang buruk, sehingga memberikan dampak obesitas yang menimbulkan berbagai penyakit. Dari data yang kita dapat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021, di mana di sini dipaparkan di tahun 2007 mencapai angka 37%. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan stunting, namun diperlukannya percepatan untuk mencapai angka 14% di tahun 2024. Next. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu pemanfaatan produk lokal, meningkatkan produksi produk bergizi, dan memaksimalkan potensi sumber daya alam Indonesia. Kita fokus kepada pemanfaatan produk lokal. Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia memiliki bahan baku pangan lokal yang itu dapat kita manfaatkan untuk menciptakan olahan dari bahan baku pangan lokal yang digunakan sebagai pangan alternatif, yang kemudian direalisasikan dengan edukasi pangan alternatif melalui menu makan di sekolah. Next. Beberapa contoh dari olahan pangan alternatif yang telah kami riset dari beberapa peneliti. Yang pertama, terdapat gembili. Olahan pangannya bisa berupa mie, roti, cookies, bolu, serabi, gembili, dan sebagainya. Dan yang kedua, terdapat sorghum. Olahan pangannya bisa berupa roti, kue, mie, pancake, keripik sorghum, dan sebagainya.
Mungkin masih banyak lagi olahan pangan yang telah diteliti dari para peneliti, tetapi kami hanya dapat menyampaikan sebagian saja dari olahan pangan yang telah diteliti oleh para peneliti. Next. Adapun contoh yang kami rekomendasikan yaitu pada pagi hari bubur jagung sebagai pengganti nasi, telur rebus, mentimun, pisang, dan susu. Kemudian pada siang hari nasi putih seperti biasa, sayur bayam, nugget wortel, dan air putih. Dilanjut ketika malam kita dapat memakan ketup, buah melon, dan air putih. Menu lainnya dapat direkomendasikan seperti pada pagi hari dan malam hari, namun tidak menghilangkan makanan pokoknya. Next. Gagasan ini akan terlaksana ketika melibatkan beberapa pihak yang membantu mengimplementasikannya. Menurut skala makro, pemerintah menyusun program yakni kebijakan program makan siang gratis di sekolah. Dengan program tersebut, sekolah dituntut untuk selalu mengelola menu makan yang sehat dan bergizi. Menu makan tersebut bisa dikolaborasikan dengan pangan alternatif. Kemudian, program tersebut akan diteliti oleh para peneliti dan perguruan tinggi, lalu diterapkan oleh lembaga kesehatan. Akan tetapi, menurut skala mikro, lembaga kesehatan mengedukasikan program tersebut kepada kepala sekolah dan manajemen beserta guru, lalu pihak tersebut memerintahkan pengelola kantin untuk menerapkan program tersebut sampai kepada siswa sebagai sasaran utama dalam program ini. Next. Langkah-langkah strategis dan timeline realisasi gagasan. Dalam merealisasikan gagasan ini dilakukan di sekolah pada semester pertama dan kedua. Pada semester pertama, yang harus kita lakukan pertama kali ialah kerjasama antar semua pihak terkait, kemudian sosialisasi, yakni memberikan edukasi pentingnya informasi terkait pangan alternatif sampai kepada kegiatan lomba. Dalam kegiatan ini, kepala sekolah memiliki peran penting dalam mengambil kebijakan di sekolah. Kepala sekolah bisa mengadakan kegiatan perlombaan antar kelas yang bertemakan diversifikasi pangan alternatif. Akan tetapi, pada semester 2 yang kita lakukan ialah implementasi menu makan, yakni menyisipkan sebagian makan pada pangan alternatif yang dibantu oleh pemanfaatan media yang dibantu oleh media cetak, media elektronik, media pembelajaran, seminar, dan kunjungan industri lainnya. Next. Jadi kesimpulannya adalah menu makanan sehat dari pangan alternatif menjadi solusi kekurangan gizi bagi masyarakat. Adapun gagasan ilmiah menu makanan sehat pangan alternatif yang diajukan dapat direalisasikan baik di sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, sehingga siswa terlatih untuk menjaga kesehatan. Cukup sekian. Baik, terima kasih kepada Emma Omul Puro Al-Islami atas perintahnya. Mari kita dengarkan sesi tanya jawab dari Dewan Juri. Baik, terima kasih. Itu ide yang bagus. Itu selama ini nyangkut sebentar lagi mau ada program makan siang gratis. Tapi kalau saya bayangkan program makan siang gratis itu kayaknya ini saya nggak tahu gimana. Kayaknya nanti bukan masing-masing tiap-tiap sekolah yang menyediakan makan sendiri itu kayaknya kan bisa entah itu kita kabupaten atau kita ya provinsi. Nah, itu kira-kira nanti ide ada gimana menerapkan ini pada kalau settingnya, kalau saya lihat settingnya Anda itu kan setting ke arah sekolah ya, nah, langsung berdekatan sekolah satu. Kemudian dan pertanyaan saya, kalau saya lihat tadi menunya kok protein hewani sangat sedikit ya. Kebanyakan yang ada kali alternatif yang arah karbohidrat, jangan nanti malah obesitas. Kekurangan protein, karena kalau kita protein hewani sangat penting ya untuk pertumbuhan, apalagi pertumbuhan otak pada generasi muda. Nah, itu kayak saya.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cara merealisasikan gagasannya, yang pertama kali kita itu kerjasama antar semua pihak yang terlibat. Maksudnya itu kita kerjasama antar seperti pemerintah, kan pemerintah yang membuat program tersebut. Setelah pemerintah itu akan diteliti dengan peneliti dengan perguruan tinggi, apakah sumber daya alam tersebut bisa direalisasikan atau tidak, dan setelah tersebut bisa diterapkan di lembaga kesehatan. Setelah lembaga kesehatan tersebut, dia mengedukasikannya kepada kepala sekolah atau manajemen beserta guru. Setelah guru tersebut, guru itu mengedukasikannya kepada pengelola kantin agar pengelola kantin tersebut bisa menerapkan apa yang menjadi program tersebut. Setelah dari pengelola kantin akan mengeluarkan menu makan yang sehat dan bergizi untuk kepada para siswa, sehingga siswa bisa mengetahui pengetahuan tentang pangan alternatif tersebut. Boleh saya tambahkan, Kak Fajar? Adik-adik pernah dengar menu gizi seimbang? Apa? Implementasinya apa? Bagaimana menerapkannya gimana? Nah, nggak apa-apa. Kalau tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kalau tahu, alhamdulillah. Kalau nggak tahu, nanti kasih tahu. Empat sehat lima sempurna. Mungkin itu kamu belum lahir ya 4 sehat 5 sempurna. Sekarang itu gizi seimbang, ya. Jadi saya kasih tahu, kamu buka aja Googling, isi piringku, itulah makanan seimbang. Nah di situ yang diterapkan, yang harusnya diterapkan oleh semua ya, karena tadi ada gizi buruk, ya ada gizi lebih. Tadi jadi sebenarnya yang obesitas itu gizi lebih. Kalau yang gizi buruk itu yang kurang gizi ya, terus yang parah ya stunting yang kronis. Nah sekarang anak sekarang kan senangannya karbo ya makanya nggak aneh kalau terus makanan siap saji ya, terus mimian dan sebagainya. Nah itu lebih banyak karbonya. Sebetulnya yang bikin gemuk itu bukan daging, ayam, ikan, lemak gitu, bukan, tapi karbonya. Nah makanya kenapa ada gizi lebih. Jadi mungkin adik-adik bisa edukasi tentang teman sebaya deh. Ayo kita lihat isi piringku ada apa aja ya, ada protein, karbo, protein, lemak, vitamin dan mineral. Jadi kesana. Jangan 4 sehat 5 sempurna lagi karena susu itu protein. Ya, jadi seimbang. Oke, jadi idenya bagus. Tadi kan dan ini sangat berkaitan dengan program pemerintah ya terkait makan sehat. Jadi makan bergizi sehat. Nah, saya tadi nggak begitu paham yang dimaksud dengan alternatif. Pangan alternatif makanya tadi kenapa aja bilang banyak masalah karbo dan sebagainya. Jadi mungkin yang next nih kalian bisa melangkah ke gizi seimbang dan isi piring. Bisa alternatif lain, karbonya macam-macam, proteinnya juga ada hewani, ada nabati dan lain-lain. Oke. Terima kasih.